Ya, WhatsApp coy. Ya, kali ini kita mau bahas timnas lagi ya. Karena memang masih lolos, akhirnya bisa lolos ya. Walaupun kadang banyak netizen yang kritik lolosnya giveaway lah, habis itu terlalu banyak pemain naturalisasi lah. Saya kadang-kadang gara-gara Pandit Toel itu. Bung Toel ya. Ya kita bahas ya kemarin pertandingannya. Terlepas dari Indonesia lolosnya, kita bahas dulu deh pertandingan Indonesia versus Jepang. Ya. Kalau menurut gue ya Jepang nggak semenakutkan yang dikira-kira kita banyak orang semua ya. Menurun kualitasnya dibanding dulu ya. Kalau sebenarnya kalau dari segi efektivitas, dari segi penyerangan kemarin itu ya, kalau kita lihat Jepang yang dulu ya, kekompakan tim lah rada menurun, walau isi pemainnya semua hampir semua ya bermain di klub-klub papan atas Eropa seperti Kubo, Endo, terus ada Mitoma walau nggak main ya, dan beberapa pemain yang lainnya lagi kan itu, dan reguler ya, reguler ya mereka bermain. Tapi kemarin itu menurut gue pribadi ya, Jepang nggak terlalu efektif dan efisien. Terlalu stylish mainnya ya. Ya stylish, banyak menunjukkan skill sendiri. Taktikal banget. Nggak terlalu nggak terlalu kompak ya menurut gue. Terlepas juga pemain-pemain belakang Indonesia cukup rapi ya menjaga pertahanannya. Kalau dari segi Indonesianya sendiri, kalau menurut gue, kalau untuk dari pertahanannya, di luar dari kesalahan Jordi Amat yang sangat fatal ya, dan menit awal itu kesalahan yang seharusnya tidak dilakukan, kesalahan dasar, dan gol pembuka di laga awal itu kan menjatuhkan mental juga, apalagi kita mau mengejar seri ya, minimal seri ya hasilnya, dan hasil penentuan juga. Tapi cukup rapi Indonesia menjaga kedalaman pertahanannya. Walaupun serangannya sangat tumpul sih kalau gitu. Kalau dari segi serangan sebenarnya balik lagi dengan performa Jepang yang mungkin kategori jelek ya kemarin itu ya. Dari segi efisiensi, Indonesia sebenarnya bisa minimal banget seri. Iya. Karena emang Jepang di atas kita menguasai pertandingan, tapi nggak jauh-jauh banget. Kita bisa mencuri dengan counter attack, tapi sayang passing control kita kurang kurang bagus ya. Jadi pas saat melakukan transisi penyerangan kadang terhenti di lini tengah, di final third, tidak bisa melakukan ancaman yang sangat berat. Mungkin cuma 2-3 ya percobaan dari Indonesia itu sendiri, di luar dari gol Sandy Walsh itu ya yang menit-menit akhir ya. Tapi memang kalau dari segi permainan Jepang menguasai permainan, tapi tidak banyak peluang-peluang yang mengerikan lah istilahnya. Dan juga permainan mereka itu kayak terlalu stylish dan seolah-olah menunjukkan tactical dan skillfulnya mereka gitu. Ya, emang dari efektivitasnya agak kurang. Efektivitasnya nggak kurang, kekompakan timnya nggak kurang, kombinasinya nggak keluar, nggak efektif ya gitu ya. Tapi Indonesia sendiri sebenarnya menurut gue ya, andai passing kontrol dan kombinasi lebih bagus antar pemain antar lini, bisa pertama bisa menciptakan peluang lebih banyak, lebih mengancam, terutama kan kiper Jepang agak suek ya, agak kurang ya onananya Asia ya, kata-kata para netizen kan. Tapi melihat dari segi permainan pun memang Jepang menguasai, tapi Indonesia pun juga ya tidak parkir bus tapi bertahan di babak sendiri. Dan juga untuk formasi yang 3-4-3 ya, bukan 3-5-2 kan. 3-4-3 ini cukup lebih efektif untuk tim yang lebih di atas kita lah. Ya. Benar. Dan itu juga, kan tidak bertahan tapi reaktif ya. Masih coba ada di counter, tapi pas saat menyerang kan karena 3-4-3 di lini penyerang masih ada 3 pemain kan yang bisa kombinasi. Indonesia kurang bisa memanfaatkan. Dan juga sedikit tambahan, misalnya ketika
apa ya, build up serangan untuk counter attack itu jelek sih masih. Iya, jelek. Masih bingung para pemain. Mungkin pemain belum lama Chemistry-nya lah chemistry-nya mungkin ya. belum dapat. Terus mungkin rasa Grogi, ya. Bermain di Piala Asia terus lawannya Jepang, tim padahal hebat, Jepang pemain kemarin itu hebat, kategori jelek dan bisa ditembus loh Iya. Sebenarnya pertahanannya. kalau dilihat dari andai Jordi Amat tidak bikin kesalahan di menit ketiga itu praktis berbeda. mungkin hasilnya akan berbeda. Mungkin berbeda. bisa seri atau mungkin juga Indonesia bisa menguasai sedikit pertandingan, bisa berlawan lah. Ini karena golnya di menit ketiga terus penalti, jadi Jepang mainnya udah lepas gitu. Iya, Dan iya, Indonesia jadi kurang fokusnya, mungkin menurun di situ sih. Karena terbukti Jepang nggak efektif banget. Nggak Gol semengerikan pertama itu, penalti. Gol kedua ya mungkin yang open bagus play lah. ya. Oke, tapi gol ketiga juga gol bunuh diri kan, di Gol flag ya juga di flag gitu. kan, itu udah kita nggak bisa apa-apa lagi ya. Iya. Karena walau gol kedua itu sendiri pun mungkin ada sedikit kesalahan back karena pas saat nyerang dia ngelepas satu Terlambat pemain satu Iya. untuk masuk dan melakukan umpan ke dalam kan. Oke, kalau melihat persiapan timnas Indonesia ini melawan Australia, ini poin penting yang kita bahas. Jadi walaupun Australia gapnya peringkat 20-an ya, kalau nggak salah ya. Ya. 27 atau berapa Paling gol? tinggi kan Jepang 24 ya, lah 17. Tapi dari segi permainan pun Australia walaupun dia juara grup dengan 7 poin, tapi permainan mereka nggak semenakutkan Australia dulu. Oh iya, karena kan sudah berubah juga Iya. berombak juga pemain-pemainnya di kan. divisi mereka juga main Iya, kan, di liga malah mereka kok juga. nggak kayak dulu kan ada Ciwel, tim siapa? Kewel, Iya. tim Cahil, Cahil kan dulu banyak. bermain di Liga, terus kipernya yang anaknya bermain di Arema itu kan pernah di Chelsea juga. Sekarang kan banyak kan mayoritas pemain juga bermain di Liga Australia sendiri juga. Dan juga mungkin mereka akan tetap pakai formasi 3-4-3 lagi ya, dan mungkin lebih reaktif tapi tidak parkir bus dan bertahan di babak sendiri, mungkin seperti melawan Jepang juga. menurut gue minimal kita bisa menahan gempuran, mencoba lagi reaktif football dengan counter attack yang lebih bagus lagi secara finishing, secara kombinasi serangannya. di final third-nya. Terus gue juga mau di luar dari semuanya lagi, gue melihat Indonesia ini yang paling progres dari fisik. Iya. Indonesia bisa bermain 90 menit yang stabil ya. Iya. Kalau dulu kan 60 menit aja udah ngedrop. Udah ngedrop. Fokus bermain juga bagus. Ini kan ada sangkut pautnya dengan juga tim fisioterapis baru Indonesia ya, yang pernah melatih Vietnam itu kan, yang dari Korea itu kan, yang pernah bekerja sama dengan pelatih Vietnam sebelumnya itu. Tapi mungkinkah ini passing mereka masih jelek dan pemain-pemain grogi? Apakah ini faktor karena masih kurangnya chemistry dari pemain timnas? Itu Karena baru terbentuk juga. itu kan? pasti, karena dari gue melihat secara fair aja ya, pemain Natuna Seri mentalnya lebih Lebih bagus, jadi dibanding Liga fokusnya Liga 1 mungkin beberapa pemain masih ada grogi. Kemarin aja tanpa mengurangi rasa hormat, Rizky Ridho tuh kelihatan pucat Iya. kelihatan ada kebingungan di awal-awal, dan selanjutnya lebih bagus, lebih fokus. Nah mungkin pemain-pemain Indonesia terutama yang bermain di Liga 1 lebih pede lagi untuk bermainnya megang bola. Jadi kan passing lebih fokus lagi ke teman, passing pendek, nggak usah terlalu lama, dribbling terlalu banyak. Coba kita kombinasi 1 2 3. Kalau ada peluang baru kita melakukan true pass yang bisa dilakukan saya. Kalau secara kecepatan pemain-pemain Indonesia tidak kalah loh. Iya. Mungkin dari segi fisik ya, tapi dari segi kecepatan dan perbaikan finishing lagi. Dan gue masih mengharapkan sih di lawan Australia ada striker murni, terutama Sananta ya, yang belum dicoba untuk kita coba dengan, soalnya Sananta punya syuting yang keras juga, dan segi postur juga enggak pendek ya. Bagus. Raprastek coba di Cadangin. enggak Atau ditarik ke winger. Jadi winger. Nah, terus juga Sempatinama harus dicoba juga. Iya, karena belum main. Waktu melawan Irak kemarin itu kan, waktu melawan Irak yang waktu friendly match itu kan finishingnya bagus, itu kelas Eropa kan, jadi
punya daya serang yang bagus juga kan, jadi patut dicoba lah kan. Nah itu sih. Dan juga walaupun kita realistis, walaupun dengan lawan Australia mungkin memang susah untuk menang, tapi that's football, kita nggak tahu hasilnya kan. Yang Iya, penting apalagi kan di momen bermain terbaik lah. mungkin di awal mereka mau ngasih, mereka punya fisik, physically secara badan yang lebih, tapi nanti kan di menit 70 sampai 90 itu kan menit Iya, krusial. Nah Indonesia bisa memanfaatkan itu hampir sejajar karena nanti mereka juga sudah stamina menurun. Nah itu kita bisa, seandainya ada peluang dengan kombinasi dan finishing bagus, kita bisa mencuri gol. Iya. Nah Dan di menit-menit krusial itu kan penting itu finishing dan gol ini masih kurang untuk timnas ya. masih kurang. Iya. Tapi kan masih belum dicoba. Gue pribadi sih masih menunggu mencoba Rafael Sanata. Let's say kita coba dari babak kedua nanti dimasukkan kan, otomatis kalau kita bisa Staminanya baru ya. menahan Australia di babak pertama, di babak kedua kan kita coba untuk terbuka menyerang dan mencoba memanfaatkan let's say counter attack. Mungkin untuk lawan Australia rada susah sih ya untuk mencari gol bola mati karena fisik Iya, mereka fisik kan mereka besar. lebih Tapi tinggi. kalau speed Indonesia bisa itu bisa dimainkan. menandingi Apalagi ya. winger kita kayak Yakob. Ya menurut gue dengan segala hormat Yang juga penting Egy kurang simpan ya, agak kurang simpan ya. dulu deh. Iya, iya. Simpan aja dulu untuk Karena lawan Australia, soalnya kontribusinya dua minim pertandingan sekali. minim sekali. Sering mudah direbut bola, terus kalaupun mencoba ngerebut kalah di fisik. Nah Witan juga ya kita coba latih nama lah menurut gua. Iya. Kalau Sandy Walsh menurut gua bagus banget kemarin main. Bagus ya, Di kontribusinya lumayan laga besar. sebelumnya melawan Vietnam pun juga bagus. Memang Jadi, Jordi Amat mental. yang agak kurang karena Yes. minimalisir kesalahan. Menurut gue ya itu penting sih lah. kesalahannya kemarin, tapi di luar dari itu kita emang butuh Jordi Amat untuk Bola-bola menghalau atas. bola-bola atas ya, umpan-umpan silang dari musuh. Rizky Ridho mungkin dari segi kecepatan untuk mengcovernya. Oke lah, Itu aja sih. semoga timnas memberikan yang terbaik. Hasilnya pun menang atau kalah kita realistis, tapi semoga fighting lah. Fighting Istilahnya ya, permainan kita menghibur. melihat permainannya ya emang kita bermain dengan sepenuh hati, Iya. dengan mati-matian, apapun hasilnya ya ini sudah jadi sejarah kan, sudah masuk Iya. babak 16 besar. Jadi ya Berikan yang terbaik. berikan yang terbaik. Ya apalagi kalau bisa menahan sampai babak adu penalti kan itu Iya. ya sudah Itu sudah. keberuntungan Iya. lain-lain. Ya semoga kita bisa mencetak gol lebih efektif dan juga bertahan dengan bagus dan istilahnya bermain pokoknya fighting spiritnya lah. Indonesia gue lihat di bawah Sintayong ini ketika kebobolan itu nggak drop. Nah itu Iya. yang poin bagusnya, mungkin ada pengaruh dari pemain naturasi yang bermain di Eropa, mental mereka kan ya. Karena kita kebobolan 1 gol itu bukan akhir dari segalanya Iya. kan. Itu aja sih. Oke, see you video selanjutnya. Semoga